wife is turned into a pillar of salt for disobeying God. The Lord, He is. Thou is God. Thou is God. Tell Lord Artur's messenger. I have the secret. I've taken away your strength, Samson. Call on your God, Samson. This woman, Herodias, is the wife of your brother Philip, and Philip lives, Tetrarch in Iturea. It is written, I have seen thine adulteries and thine abominations. Woe unto them! Wilt thou not be made clean? Send back this woman to your brother. Repent! How can you allow this slander to continue? I want the head of John the Baptist. Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life, it is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 25 Mei 2025. Hari ini kita sampai kepada wanita penghancur terakhir dalam seri khotbah di bulan Mei ini, yaitu belajar dari para wanita penghancur dalam Alkitab. Ya Bapak Ibu, memang sebaiknya jangan kita terlalu banyak belajar dari wanita-wanita penghancur. Lebih baik kita belajar saja dari para wanita bijak. Hari ini kita akan melihat salah satu wanita penghancur lagi dalam Alkitab, tapi yang sekaligus juga dikenal sebagai wanita paling jahat dalam Alkitab. Itulah Herodias, Bapak Ibu. Kita bisa melihat kisah Herodias ini dalam salah satu bagian Alkitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 6, ayat 14-28. Tapi saya tidak akan baca semua ayat ini, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita lihat Markus 6, ayat 14-28. Saya akan baca mulai ayat 21 saja. Demikian firman Tuhan. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Ayat 27, Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Bapak Ibu, sebelum kita lihat lebih jauh belajar sama-sama bagian firman Tuhan ini, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari Herodias, wanita penghancur ini? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami akan belajar dari Herodias, wanita terakhir dari seri khotbah, wanita penghancur terakhir dari seri khotbah di bulan Mei ini. Dan hamba berdoa kiranya pelajaran-pelajaran penting yang hamba telah dapatkan ketika mempelajari kisah Herodias ini akan hamba share pagi hari ini.
Kiranya juga menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, waktu mempersiapkan bagian firman Tuhan ini khususnya tentang Herodias, saya ingat sebuah cerita dari Laura Bush, istri dari mantan Presiden Amerika bernama George Bush Jr. Laura dia pernah bercerita ketika satu waktu dia dan suaminya George Bush Jr. berkunjung dan menginap satu malam di rumah orang tua suaminya, orang tua George, mantan Presiden Amerika juga, yaitu George Bush Senior dan istrinya Nyonya Barbara Bush. Nah, Laura menceritakan ketika itu, waktu mereka berkunjung ke rumah orang tua dari George Bush Jr. masih menjadi presiden dari Amerika, Presiden Amerika Serikat. Laura cerita, George besoknya, waktu nginap di rumah papanya, besoknya bangun pagi, kira-kira jam 6 pagi Bapak Ibu. Dan seperti biasa dia turun ke bawah, ke lantai bawah, untuk mengambil secangkir kopi. Cerita Laura. Dan George Bush Jr. duduk di sofa bersama orang tuanya, dan seperti biasa dia angkat kaki di sofa, angkat kaki di tempat duduk itu. Tiba-tiba Bapak Ibu, mamanya Barbara Bush berteriak, "George, turunkan kaki kamu." Enak saja kasih angkat kaki di tempat duduk. Kemudian ayahnya George Bush Senior menjawab, "Oh my goodness Barbara, minta ampun. Kamu ngomong seperti itu, dia itu Presiden Amerika Serikat. Presiden United States of America." Dan Barbara katakan, "Saya tidak peduli, saya tidak ingin kakinya ada di atas meja saya atau kursi saya." Bapak Ibu, Presiden George Bush Jr. segera melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya, karena seperti yang dikatakan oleh Nyonya Bush tadi. Presiden sekalipun harus tetap mendengarkan dan taat kepada ibu mereka. Bapak Ibu, cerita tadi hanyalah contoh kecil. Contoh kecil apa? Contoh kecil tentang kekuatan seorang wanita dan juga seorang ibu. Dan sekali lagi hari ini kita akan belajar dari wanita penghancur terakhir, yaitu Herodias. Siapa itu Herodias? Namanya adalah bentuk feminin dari Herodes. Herodes mungkin Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu kenal. Kita sering mendengar, tapi Herodias mungkin tidak. Tapi Herodias adalah bentuk feminin dari Herodes. Itu adalah gelar yang disandang oleh para penguasa politik pada waktu itu selama hidup dan zaman Tuhan Yesus dan zaman para rasul. Herodes artinya Bapak Ibu hero atau heroik. Tetapi Herodes maupun Herodias, mereka berdua dikenal sebagai hero, tapi dalam arti yang sangat-sangat negatif. Mereka hero, mereka heroik bukan dalam kebaikan Bapak Ibu, tetapi sebaliknya. Mereka heroik dalam kejahatan, mereka hero dalam kekejaman mereka. Heroik hero yang dimaksudkan melalui nama ini adalah perwujudan sebenarnya dari sifat-sifat paling hina dari sebuah keluarga penguasa pada zaman itu, pada masa itu. Ada beberapa fakta dan info yang kita dapatkan melalui Alkitab juga dalam sejarah Bapak Ibu, khususnya tentang Herodias, tentang wanita ini. Tetapi fakta dan info ini sekaligus memperingatkan kita beberapa pelajaran berharga sebagai tanda hati-hati untuk kita. Atau paling tidak saya ketika mempelajari tentang Herodias ini. Tanda hati-hati untuk kita semua untuk tidak melakukan atau tidak jatuh dalam kekejaman dan dosa yang sama. Ini yang akan saya share kepada kita semua, kepada Bapak Ibu hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, yang pasti, info pertama yang saya dapatkan, Herodias lahir di tengah keluarga yang disfungsi. Nah, kita mungkin sekali lagi sering dengar nama Herodes Agung, atau kita tahu Herodes Agung Bapak Ibu. Dia adalah raja pada saat kelahiran Tuhan Yesus, dan Herodes Agung bertanggung jawab atas pembantaian semua anak-anak di bawah usia 2 tahun pada waktu itu. Kita tahu ceritanya di Bethlehem dan kota-kota sekitarnya. Bapak Ibu bisa baca di Matius pasal 2. Ia menikah berkali-kali, tetapi menjelang akhir hidupnya, ia menjadi sangat cemburu dan penuh curiga. Sampai-sampai Bapak Ibu diceritakan, Herodes Agung ini harus membunuh satu demi satu anggota keluarganya sendiri, termasuk anak-anaknya. Dengan sangat kejam dan brutal. Oleh karena itu, orang-orang pada zaman itu, Bapak Ibu, zaman Herodes Agung, katakan ada satu quote, mereka katakan, lebih aman menjadi anjing Herodes daripada menjadi anaknya. Nah, ayah Herodias, yaitu Aristobulus, adalah salah satu korban kekejaman Herodes. Karena dia adalah anak dari Herodes Agung. Herodias menikah dengan pamannya yang bernama Herodes Filipus, yang merupakan saudara tiri dari ayahnya. Ia bukan tokoh politik, tetapi hidup sebagai warga negara yang kaya dan hidup layak seperti warga negara atau rakyat biasa di kota Roma pada waktu itu. Dan mereka punya seorang anak yang namanya Salome.
Nah, Bapak Ibu, ketika Herodes Antipas, penguasa Galilea atau yang menguasai Galilea dan daerah Perea waktu itu mengunjungi Roma, dia ketemu dengan saudara tirinya, itulah Herodes Filipus, dan istrinya tentunya Herodias pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, diceritakan dalam sejarah apa yang terjadi. Ketika tiba saatnya bagi Antipas untuk pergi Bapak Ibu meninggalkan Roma, ia membawa serta Herodias dan putrinya Salome. Ia menceraikan istrinya yang pertama yang adalah orang Arab menurut sejarah dan menjadikan Herodias ratu yang baru. Dan Bapak Ibu, ini adalah skandal, merupakan skandal terbesar atau skandal yang dibicarakan secara rahasia di antara orang-orang Galilea. Nah, waktu itu Yohanes Pembaptis adalah hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu. Di masa itu, kita mungkin pernah membaca ceritanya dalam Injil Matius pasal 14, Markus pasal 6 yang saya bacakan juga tadi. Dan dalam salah satu khotbahnya, Yohanes Pembaptis pernah mengecam dan mengkritik perkawinan Herodias Antipas dengan Herodias yang merupakan mantan istri dari Herodes Filipus, saudara tiri dari Herodes. Dan Bapak Ibu, rupanya Herodias menyimpan dendam pada Yohanes karena kritik atau khotbah tersebut. Herodias merencanakan pemenggalan kepala Yohanes melalui putrinya yang meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah dalam satu pesta makan malam yang diadakan oleh Herodes. Dan Herodes pada waktu itu karena janji yang telah dia ucapkan dan rasa malu di hadapan tamu, mau tidak mau harus mengikuti permintaan itu. Harus memenggal kepala Yohanes, dan itu yang dia lakukan. Sebelumnya Bapak Ibu, Herodes lah yang memerintahkan agar Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjarakan, dan akhirnya sampai kepada pemenggalan kepalanya tadi. Alih-alih mendengarkan khotbah dan teguran Yohanes Pembaptis, dia malah bertekad untuk menemukan cara dan kesempatan guna menyingkirkan Yohanes. Bapak Ibu, kesempatan datang sekali lagi ketika Herodes berulang tahun. Dan diadakan sebuah perayaan besar. Pada waktu perayaan itulah putri Herodias, Salome, menari untuk Herodes dan tamu-tamunya. Herodes begitu terpesona dengan penampilan Salome, dia lalu berjanji untuk memberikan apapun yang diminta oleh putri Herodias itu. Dan setelah berkonsultasi dengan ibunya, yang dia minta sekali lagi kepala Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, kisah Yohanes Pembaptis dan Herodias ini adalah kisah dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana Herodias, istri Herodes Antipas, memprovokasi pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis akibat dendam pribadi. Dan sakit hati karena Yohanes mengecam perkawinan Herodes dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu, apa pelajaran pertama buat kita? Apa aplikasi pertama untuk kita? Bapak Ibu ingat, latar belakang dan keluarga di mana kita bertumbuh mungkin mempengaruhi siapa kita. Tetapi kita tidak bisa hidup berdasarkan masa lalu. Kita tidak bisa hidup berdasarkan lingkungan kita karena kita bertanggung jawab atas siapa kita nantinya. Kita yang memutuskan bagaimana kita hidup di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, Herodias berasal dari salah satu keluarga terburuk, boleh saya katakan, dalam sejarah. Keluarga Herodias boleh saya katakan seperti keluarga mafia atau keluarga gangster pada masa itu pakai istilah sekarang. Sehingga kalau saya boleh katakan, Herodias memang bertumbuh di sebuah keluarga yang hancur, yang disfungsi Bapak Ibu. Namun praktek disfungsional atau praktek keluarga disfungsi ini bisa dihentikan. Sekali lagi Bapak Ibu, praktek disfungsi dalam sebuah keluarga dapat dihentikan. Dan wanitalah biasanya yang menjadi atau seharusnya memberikan stabilitas bagi rumah dan masyarakat. Tapi itu tidak terjadi dengan Herodias. Karena kalau tidak Bapak Ibu, baik rumah tangga maupun masyarakat kita akan hancur. Nah, Bapak Ibu, banyak contoh yang kita tahu mungkin atau yang kita dengar. Tapi salah satunya adalah yang saya pernah tahu adalah kisah hidup Pendeta Gunario Sudarmanto yang adalah ketua yayasan kita di Indonesia. Saya menyampaikan ini, share ini karena saya sudah minta izin dari beliau untuk memakai kesaksian beliau. Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat miskin, hanya pedagang kecil berpendidikan sekolah dasar, bukan dari keturunan bangsawan berdarah biru. Hanya rakyat kecil yang miskin. Di usia 8 bulan, tambah lagi Bapak Ibu, di usia 18 bulan, bayi Sudarmanto terkena penyakit aneh. Keluar darah dari semua lubang tubuhnya. Dilarikan di rumah sakit diceritakan, tapi tenaga medis pada waktu itu angkat tangan dan tidak bisa menolong walaupun telah melakukan usaha maksimal. Walaupun akhirnya bisa sembuh Bapak Ibu karena berkat ramuan jamu tradisional pada waktu itu, tetapi karena penyakit yang dideritanya dianggap membawa sial oleh keluarganya, maka secara adat atau tradisi Jawa yang berlaku waktu itu, orang tua Pak Sudarmanto memutuskan untuk membuang bayi Sudarmanto ke tempat sampah sebagai simbol membuang sial.
Pendek cerita, Bapak Ibu, bayi Sudarmanto diambil dan diangkat anak akhirnya oleh tetangga, keluarga tetangga yang melihat bayi itu dibuang, tetangga sebelah rumah yang kebetulan memang pada waktu itu tidak mempunyai anak. Dan juga, sekali lagi, bukan keluarga kaya, orang tua angkatnya juga sangat miskin. Ibu angkatnya hanyalah seorang penjual makanan kecil dan ayah angkatnya pada waktu itu sakit-sakitan. Pendeta Sudarmanto juga sejak itu bertumbuh sebagai anak angkat yang kita tahu pada umumnya harus berhadapan dengan celaan. Status sebagai anak angkat, mau tidak mau berhadapan dengan celaan, hinaan selama masa-masa pertumbuhannya sampai dia menjadi dewasa. Bapak Ibu, latar belakang yang sangat memilukan, secara manusia hopeless, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Ditambah lagi saya baca dalam autobiografinya Pendeta Sudarmanto menuliskan dan melanjutkan. Dia katakan, aku dibuang ke dalam situasi moralitas yang buruk, lingkungan yang dimana aku dibesarkan diwarnai dengan perilaku dewasa, orang dewasa yang tidak edukatif. Sejak kecil aku dan teman-teman sebayaku telah mendengar secara langsung dan melihat dengan kasat mata berbagai perbuatan orang dewasa yang tidak selayaknya dipertontonkan kepada anak-anak. Tetapi itulah yang kami saksikan. Perilaku amoral itu berupa percekcokan, pertengkaran, perkelahian, perjudian, kemabukan, narkoba, bahkan persinahan. Tidak jarang kami menyaksikan percekcokan sesama warga di kampung kami, mulai dari adu mulut sampai adu otot. Mereka yang adu mulut sering mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak sepantasnya keluar, berupa makian, pelecehan, penghinaan, dan ancaman. Bahkan hal ini atau hal serupa juga pernah terjadi di dalam rumahku sendiri, kata beliau. Bapak Ibu, sekali lagi lihat, dilahirkan di tengah-tengah keluarga bukan Kristen, dibuang, diambil, diangkat anak oleh keluarga yang juga bukan Kristen. Dihina sebagai anak angkat, hidup dalam kemiskinan, amoralitas, dan juga bertumbuh di tengah-tengah lingkungan premanisme dan kekerasan. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami kelahiran kembali pada usia kira-kira 19 tahun pada waktu itu? Hidup bayi Sudarmanto, hidup Pak Darmanto berubah secara drastis. Menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu, masuk di sekolah teologi di Batu Malang. Bapak Ibu, hidup berubah. Keburukan di masa lalu, pengalaman buruk di masa lalu, keluarga yang hancur di masa lalu, tidak membuat dia hancur selama-lamanya. Dan melalui kesaksian hidup dan pelayanan Bapak Pendeta Sudarmanto sendiri, akhirnya satu persatu keluarga angkatnya, ibu angkat, nenek, dan ayah angkatnya membuka hati juga untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini beliau atau Pendeta Sudarmanto dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu lihat, pengalaman masa lalu hopeless, tapi dihentikan. Dan akhirnya hari ini hidup terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kedua Bapak Ibu, kita belajar dari Herodias. Saya belajar dari Herodias. Herodias rupanya adalah seorang wanita yang tidak suka dengan apa yang dia dengar. Apalagi jika itu berlawanan dengan keinginan hatinya. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan pada waktu itu memang dikenal sebagai nabi atau hamba Tuhan atau hamba Allah dengan khotbah-khotbah dan kata-katanya yang sangat kritis dan banyak kali menentang hukum yang berlaku pada waktu itu. Khotbahnya banyak kali dianggap tidak sepaham dengan kebiasaan sosial dan juga kebiasaan moral yang berlaku pada masa itu. Hal-hal yang dikhotbahkan, dibicarakan oleh Yohanes Pembaptis tidak diizinkan, tidak dibolehkan sebenarnya, atau tidak pantas menurut istilah manusia. Tapi Yohanes tetap sampaikan. Karena bagi Yohanes itu adalah pesan Allah, itu adalah perkataan Allah, itu adalah isi hati Tuhan, itulah kebenaran. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi akhirnya Yohanes dipanggil ke istana raja, tapi ketika dia tiba dia ditangkap, dipenjarakan. Herodes bingung tetapi tetap tertarik pada pesan Yohanes. Yohanes memang memiliki harapan, sedikit harapan pada waktu itu, karena Herodes Antipas takut dan menghormati Yohanes. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, pengaruh Herodias terlalu besar. Sekali lagi Bapak Ibu lihat, pengaruh seorang wanita, seorang istri terlalu besar. Sehingga saya dan Ibu Sarah selalu katakan kepada orang tua, berdoa khususnya untuk anak laki-laki. Siapa di antara Bapak Ibu yang punya anak laki-laki? Berdoa sungguh-sungguh supaya anak laki-laki Bapak Ibu, anak laki-laki kita satu waktu nanti dia dapat istri yang tepat, yang benar, yang takut Tuhan, yang kuat dalam firman Tuhan. Sehingga istri nanti membawa anak kita, anak laki-laki kita, bukan makin jauh dari Tuhan, tapi makin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat di sini, Herodias memang benar-benar membenci Yohanes dan semua yang diperjuangkannya, semua yang dikhotbahkannya, karena itu bertentangan langsung dengan keinginan dan hasratnya. Tidak cocok Bapak Ibu, berlawanan dengan keinginan hatinya. Dan dia tahu persis bagaimana menghadapi Herodes untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan sekali lagi, ingat ceritanya di pesta ulang tahun ketika semua orang mabuk berat. Ia memanfaatkan sifat impulsif Herodes. Ia tahu Herodes tidak bisa menarik kembali sumpahnya di depan umum.
Sehingga akhirnya kita tahu ceritanya tadi yang saya sudah sampaikan. Sehingga Bapak Ibu saya mendapatkan aplikasi kedua dari bagian ini. Aplikasi atau pelajaran penting kedua untuk kita. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa mereka berada di atas hukum. Banyak orang berpikir mereka tidak tersentuh oleh hukum. Terutama mereka yang menduduki jabatan politik tinggi. Betul Bapak Ibu? Makanya banyak politisi di berbagai tempat Bapak Ibu melakukan korupsi karena mereka pikir mereka kebal hukum karena jabatan mereka. Keluarga Herodias juga seperti itu. Mereka pikir mereka kebal hukum, mereka sangat korup, mereka percaya mereka berada di atas hukum. Dan lihat saja apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak pernah diadili Bapak Ibu. Keadilan tidak ditegakkan, hanya pembalasan dendam dari seorang wanita yang jahat. Ketika Herodes sadar, dia mulai berpikir ulang tentang apa yang telah dilakukannya. Terlambat Bapak Ibu. Tanggapan Herodes ketika berita tentang mujizat dan pelayanan publik Yesus tersebar Bapak Ibu, memunculkan perasaan bersalah dan takut. Perasaan bersalah dan takut terus menyerang dia karena tindakannya yang tidak masuk akal membunuh Yohanes Pembaptis. Sehingga seberapapun ia takut diejek atau ditertawakan oleh kroninya karena tidak menepati sumpah yang dia sampaikan dengan tergesa-gesa, akhirnya ia sekarang mau tidak mau Bapak Ibu menghadapi ketakutan yang lebih besar karena dia mengira bahwa Yesus sebenarnya adalah Yohanes yang bangkit dari kematian pada waktu itu. Bapak Ibu ingat, Alkitab tidak pernah memiliki tanda bintang di samping perintah, hukum, atau prinsip tertentu dengan nama kita tertulis di sebelahnya. Dengan kata lain, seolah-olah mengatakan bahwa hukum ini berlaku untuk semua orang kecuali Anda. Tidak ada itu Bapak Ibu. Ketika seseorang bertindak melawan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab, mereka telah melanggar hukum, itulah hukum Allah. Jadi kita harus selalu menyatakan kebenaran firman Tuhan. Namun menyampaikan kebenaran bahkan dengan kasih Bapak Ibu, ingat tidak selalu menghasilkan respon yang kita harapkan, kita antisipasi. Tidak selalu Bapak Ibu. Orang seringkali menganggap pesan pendeta itu bersifat terlalu pribadi dan kemudian menuduh pendeta sedang menyerang dan berbicara tentang diri mereka secara langsung. Dan ketika pendeta tampaknya bersikap terlalu pribadi, awas Bapak Ibu, mereka akan menyimpan dendam dan akan membalas dendam seperti Herodias. Mungkin tidak membunuh, tetapi paling tidak mencaci maki, fitnah, dan keluar dari gereja. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, mereka mungkin dapat membungkam suara kebenaran dan peringatan hamba Tuhan, agar mereka dapat berbuat dosa dengan leluasa, dengan damai. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, melalui kisah ini kita belajar satu hari nanti mereka harus berdiri di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang akan datang sebagai hakim yang agung dan hakim yang adil. Kita tidak bisa lari. Bapak Ibu dengarkan atau baca apa yang ditulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 dan 20. Beginilah cara penghakiman itu terjadi. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Semua orang yang berbuat jahat membenci terang dan tidak akan datang kepada terang karena mereka tidak ingin perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu dinyatakan. Yohanes tentunya tidak ingin mati Bapak Ibu, tapi ia lebih takut menentang Tuhan daripada menentang manusia. Dan inilah yang Yesus inginkan dari kita semua. Ketaatan. Kesetiaan total kepada Tuhan dan menjalani hidup kita tanpa mengkompromikan Dia, tanpa mengkompromikan kebenaran, tanpa mengkompromikan firman-Nya. Bapak Ibu, saya punya banyak mentor dan banyak belajar dari para hamba-hamba Tuhan senior yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup dan pelayanan saya. Salah satunya adalah Pendeta Aris Ilu yang sekarang melayani sebagai hamba Tuhan di Hong Kong. Waktu saya persiapan masuk I3 Batu, Bapak Ibu, beliaulah yang boleh dikatakan menjadi mentor dan banyak mempersiapkan saya secara mental maupun secara rohani untuk masuk dalam pembentukan di I3 waktu itu. Waktu itu beliau menjadi gembala jemaat gereja GMI yang ada di kota Makassar. Salah satu yang saya kenal dan belajar dari beliau adalah keberaniannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa kompromi sedikit pun. Salah satu contohnya Bapak Ibu adalah beliau tidak takut menegur jemaat siapapun itu. Jika hidup tidak benar, hidup melawan firman Tuhan. Beliau tidak takut untuk mengingatkan atau menegur atau bahkan mendatangi rumah jemaat jika mereka tidak membayar atau lupa membayar persepuluhan. Tapi Bapak Ibu, yang saya ingat sampai hari ini, tidak satupun jemaat yang membenci beliau karena ditegur. Tapi justru semakin mencintai, semakin mengasihi Bapak Pendeta Aris Ilu secara luar biasa. Bapak Ibu, yang pertama kita belajar dari Herodias. Ingat, keluarga yang disfungsi itu, latar belakang yang buruk itu bisa di-stop, bisa dihentikan. Khususnya ketika kita telah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita diubahkan oleh Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita berubah.
Masa depan kita adalah masa depan yang dipimpin oleh Tuhan. Masa depan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, bisa dihentikan, di stop. Dan yang kedua Bapak Ibu, jangan lupa, kita bisa membungkam kebenaran. Kita bisa membungkam mulut para hamba Tuhan di dunia ini. Selama kita hidup di bumi ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita tidak bisa membungkam mulut Tuhan. Kita tidak bisa membungkam Tuhan. Satu waktu nanti pengadilan itu akan datang. Yang ketiga Bapak Ibu, yang saya pelajari dari kisah Herodias. Rupanya Herodias ini adalah wanita dengan keistimewaan yang abnormal. Tidak ada legacy, tidak ada warisan yang positif yang dapat dia teruskan kepada anak cucunya. Herodias dikenal sebagai salah satu wanita yang paling jahat sekali lagi dalam sejarah. Dan saya yakin tidak ada wanita ingin dikenal atau meninggalkan warisan kejahatan kepada anak cucunya. Dalam hal keistimewaan yang abnormal ini, Herodias punya saudara kembar Bapak Ibu. Itulah Isabel yang saya sudah khotbahkan 2 minggu lalu waktu Mother's Day. Tetapi rupanya Herodias melampaui Isabel dalam kebenciannya terhadap hamba Tuhan. Karena Herodias berhasil membunuh hamba Tuhan. Berhasil membunuh Yohanes Pembaptis. Kalau Isabel tidak sampai membunuh Elia, justru yang terjadi sebaliknya. Karena Isabel meninggal atas perintah Elia ketika ia dilempar dari balkon oleh salah seorang hambanya. Bapak Ibu, terlepas dari seberapa besar Antipas menghormati atau takut kepada Yohanes dan pesannya, pengaruh Herodias sekali lagi jauh-jauh lebih besar. Dan menarik untuk dicatat bahwa ketakutannya hanya meredah ketika menyangkut Herodias sekali lagi, istrinya. Hati nuraninya yang mati telah kehilangan kepekaan terhadap orang lain. Semuanya tentang Herodias. Bapak Ibu, aplikasi terakhir yang dapat kita pelajari atau pelajaran ketiga untuk kita. Ingat, warisan kita dibangun dari prinsip-prinsip yang kita anut. Prioritas yang kita tetapkan dan filosofi hidup kita. Hal-hal inilah yang akan menentukan bagaimana kita dikenang. Bagaimana suami, istri, anak-anak, teman, dan tetangga kita akan mengingat kita. Apa yang akan mereka katakan tentang kita, Bapak Ibu? Apa yang akan mereka ingat tentang kita? Istri, anak-anak kita, anak cucu kita. Apa yang mereka akan ingat tentang kita, Bapak Ibu? Saya yakin, Bapak Ibu, kita semua sama dengan saya. Kita berharap pasangan kita, istri, suami, anak-anak kita, anak cucu kita nantinya mengingat tentang hal-hal yang kita lakukan bersama Tuhan. Mereka berharap kita meninggalkan warisan kekekalan. Artinya kita ingin mereka melihat dan mengingat ketika kita hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka melihat kita adalah sosok yang tidak banyak bicara, tapi yang benar-benar menjadi teladan karena hidup dan melakukan firman Tuhan, bukan hanya bicara saja. Itu yang mereka inginkan dari kita, Bapak Ibu. Pada umumnya, Bapak Ibu, seorang wanita sangat bangga dengan rumahnya sendiri. Makanya mereka sering menyebutnya sebagai home sweet home, kan? Rumah itu lebih dari sekedar rumah fisik bagi mereka. Rumah itu mencakup suasana dan lingkungan yang penuh cinta, penuh dorongan, keamanan, dan inspirasi. Tapi Bapak Ibu ingat atau lihat rumah seperti apa yang diciptakan oleh Herodias. Kejahatan, Bapak Ibu. Saya berdoa agar semua kita menjadikan rumah kita menjadi tempat di mana generasi berikut dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Anak Tuhan yang akan mengubah dunia masa depan, tentunya yang berdampak kekekalan. Tempat atau rumah kita menjadi tempat di mana orang-orang yang lebih tua menemukan penghiburan. Tempat di mana orang-orang yang tidak bijaksana menerima bimbingan yang lembut. Tempat di mana orang-orang yang terluka mengalami kesembuhan. Saya berdoa agar rumah kita menjadi tempat di mana keluarga dan teman-teman kita yang datang tahu bahwa di rumah kita mereka akan menemukan cinta dan merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya dengan ilustrasi atau cerita ini yang pernah saya baca. Seorang hamba Tuhan saya sampaikan waktu di retreat kita, retreat New Life tanggal 2-4 Mei yang lalu. Seorang hamba Tuhan bernama Marty Wilkins menuliskan, ada 10 hal penting yang sangat diharapkan atau diinginkan oleh anak-anak masa kini dari orang tua mereka. Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, bermain kejar-kejaran atau gulat-gulatan bersama mereka. Yang kedua, tertawa terpingkal-pingkal hingga menangis bersama mereka. Yang ketiga, membuat kesalahan tetapi menjadikan kesempatan untuk belajar. Yang berikut, mengajak mereka mengikuti pertandingan football, baseball, basketball, dan konser musik bersama. Mengasihi mereka setiap saat. Yang berikut, anak-anak kita, apa yang anak-anak kita inginkan dari orang tua mereka, dari kita. Mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Menunjukkan kepada mereka bahwa kita mengasihi dan peduli terhadap orang yang miskin dan sedang menderita. Mereka inginkan orang tua mereka menunjukkan kepada mereka bahwa Anda atau kita sangat menghargai orang lain. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Wilkins katakan, apa yang anak-anak masa kini inginkan dari orang tua kita? Yang terakhir, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, lebih dari segala-galanya.
Tapi Bapak Ibu sekali lagi, bagi Herodias hal terburuk dari semuanya adalah apa Bapak Ibu? Akhirnya tidak hanya tidak meninggalkan warisan-warisan yang positif sama sekali. Tapi akhirnya dia harus menghadapi penghakiman kekal tanpa pernah mendapatkan kesempatan pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan. Tidak ada kesempatan baginya untuk bertobat, dan Bapak Ibu, ini benar-benar tragis sekali. Sehingga Bapak Ibu, peringatan penting untuk kita semua sekali lagi melalui kisah Herodias ini. Wanita penghancur dengan keistimewaan yang abnormal ini. Mari kita evaluasi. Legasi apa, warisan apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita dan juga untuk dunia ini. Ingat, apapun dan dari manapun latar belakang kita, tidak ada alasan untuk menetap terus stay dalam kegagalan. Kita semua punya latar belakang yang mungkin juga buruk. Tetapi tugas kita hanya satu, kita mengundang Tuhan Yesus dalam hati dan hidup kita. Maka janji Tuhan semuanya akan berubah. Tidak ada kata mustahil, tidak ada kata terlambat untuk mengubahnya. Dan Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk memutuskan mengubah cara dan bagaimana kita hidup, agar kita bisa dapat meninggalkan warisan-warisan yang berharga, warisan-warisan yang bersifat kekal bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini sekali lagi kami bisa belajar dari kisah hidup Herodias. Dia tercatat sebagai wanita terjahat, wanita terkejam dalam sejarah. Tapi Tuhan, terima kasih karena dari kisah hidup Herodias kami banyak belajar pelajaran penting lagi hari ini. Dan terima kasih firman Tuhan yang sudah memberkati, menguatkan hamba, memberikan pelajaran penting, warning buat hamba juga. Kiranya setelah hamba bagikan, hamba share, kiranya ini juga menjadi berkat, menguatkan, bahkan memberikan warning kepada tiap-tiap Bapak Ibu, khususnya tiap-tiap keluarga yang sudah mendengarkan bagian firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya sekali lagi kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya dari wanita penghancur terakhir, Herodias. Bahkan saya berdoa, dan Ibu Sarah berdoa, kita semua diberkati lagi melalui tema khotbah selama bulan Mei ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.